Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saptanisa Andini dari Prodi D3 Analis Kesehatan A dengan NPM 3118084. Pertama-tama saya mengucapkan dulu terima kasih terhadap penguji, terima kasih terhadap pembimbing 1 dan terima kasih terhadap pembimbing 2, serta terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir untuk menyempatkan waktu untuk saya menyampaikan presentasi hasil proposal karya tulis ilmiah saya dengan judul Identifikasi Kandungan Merkuri Hg pada krim pemutih yang dijual di pasar Andir dengan metode spektrofotometer serapan atom. Saya mulai dari bab 1, ada pula itu dari pendahuluan. Subbab pertama dari latar belakang itu menjelaskan mengenai kosmetik. Kosmetik merupakan bahan atau sediaan yang dimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar. Dan kosmetik itu terdapat di dalamnya adalah krim pemutih, di mana krim pemutih adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Dapat diformulasi dengan emulsi air dalam minyak atau atau minyak dalam air. Lalu di dalam krim pemutih itu ada ditemukan salah satu bahan yang ditambahkan, yaitu adalah merkuri. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini, merkuri dalam kosmetik sangat membahayakan masyarakat, terutama pada kaum wanita, dikarenakan merkuri mampu menyebabkan perubahan warna pada kulit dalam waktu singkat, sehingga menyebabkan ketertarikan untuk menggunakannya. Padahal dampak yang ditimbulkan itu bisa sangat berbahaya. Subbab 1.3 yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah saya di sini yaitu bagaimanakah kandungan merkuri Hg pada krim pemutih yang dijual di pasar Andir Bandung. Subbab 1.4 tujuan penelitian. Tujuan umum pada penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui kandungan merkuri Hg pada krim pemutih yang dijual di pasar Andir Bandung. Tujuan khususnya untuk mengetahui ada atau tidaknya zat merkuri dalam krim, serta mengetahui kadar merkuri Hg pada krim pemutih yang beredar di kawasan pasar Andir Bandung. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti lainnya mengenai kandungan merkuri Hg pada krim pemutih wajah. Manfaat praktisnya, memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat agar berhati-hati dalam memilih produk krim pemutih, dan memberikan informasi kepada BPOM mengenai masih adanya krim pemutih yang mengandung merkuri Hg di pasar Andir. Masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di bab 2 itu saya membahas tentang krim pemutih. Di dalam krim pemutih itu ada kandungan kimianya, ada sifat fisik dan kimia merkuri, ada metabolisme merkuri dalam tubuh, serta frekuensi penggunaan merkuri. Dan pada bab 2 dijelaskan juga hasil yang akan dijelaskan juga bahwa di kandungan kimia itu terdapat kadar merkuri. Selanjutnya bab 3 ada metodologi penelitian. 3.1 itu rancangan penelitian. Adapun rancangan penelitian yang digunakan peneliti yaitu deskriptif, di mana penelitian deskriptif itu berarti menggambarkan suatu fenomena yang akan kita teliti saja, yaitu kadar merkuri Hg pada krim pemutih. Selanjutnya subbab 3.2 itu ada kerangka konsep penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan kerangka sebagai berikut: adanya krim pemutih wajah dan kadar merkuri Hg dalam krim. Subbab 3.3 yaitu variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu kadar logam berat merkuri Hg pada krim. Selanjutnya definisi operasional. Ada variabelnya yaitu kadar merkuri Hg pada krim, definisi operasionalnya konsentrasi merkuri Hg pada krim pemutih wajah tanpa nomor registrasi BPOM yang dijual di pasar Andir. Cara ukurnya itu pengukuran absorbansi dengan panjang gelombang 253,7 nanometer. Alat ukurnya itu spektrofotometer serapan atom,
dan hasil ukurnya itu nanti dihasilkan dari ppm dan skalanya itu adalah rasio. Populasi penelitian yaitu saya mengambil dari krim pemutih wajah yang diduga mengandung merkuri di pasar Andir sebanyak 10 sampel. Dan teknik samplingnya itu purposive sampling, di mana purposive sampling itu berarti mengambil sampel dengan pertimbangan tertentu. Dan saya ambil sampel yaitu 10 sampel krim yang berada di pasar Andir. Teknik pengumpulan data dan prosedur penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu data primer. Data primer itu akan diukur dengan spektrofotometer serapan atom. Setelah itu lalu dikelola dan akan dijadikan analisis dan dibuat kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Prosedur penelitiannya ada alat bahan yang akan digunakan, yaitu pengambilan krim pemutih sebagai sampel pemeriksaan sebanyak 10 sampel dan digunakan dengan pemeriksaan metode spektrofotometer serapan atom atau SSA. Adapun alat yang akan digunakan yaitu labu ukur 100 ml, beker gelas 100 ml, batang pengaduk, tambung seller, pipet ukur 5 dan 10 ml, kaca arloji, dan spektrofotometer serapan atom. Adapun bahan yang akan digunakan yaitu HNO3 pekat, Aquades bebas logam, dan standar Hg. Cara kerjanya itu pertama kita pembuatan larutan induk Hg 1000 ppm, lalu dilanjut dengan pembuatan larutan standar Hg 100 ppm, dilanjutkan dengan pembuatan larutan standar Hg 10 ppm, lalu setelah dibuat pembuatan larutan standar tersebut, baru kita pembuatan larutan standar Hg dengan variasi konsentrasi untuk dilanjutkan untuk pembacaannya. Lalu penetapan sampel itu untuk kita campurkan dengan standar Hg tersebut. Lalu pengolahan data dan analisa data yang sudah didapatkan oleh peneliti kemudian dikumpulkan, dianalisis lebih lanjut. Analisis akan dilakukan dengan bantuan teknologi informasi yaitu perangkat lunak komputer, di mana kita akhirnya nanti akan membuat kurva kalibrasi standar yang diperoleh dari hasil informasi nilai persamaan registrasi linear dan koefisien registrasi yang digunakan untuk penentuan kadar merkuri Hg sebelumnya. Selanjutnya, lokasi dan penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di Lab Sentral Universitas Padjadjaran. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2021. Selanjutnya ini ada daftar pustaka di mana sumber-sumber yang sudah saya baca dan sudah saya pelajari sebagaimana untuk melancarkan penelitian ini dalam pembuatan proposal ini. Selanjutnya, terakhir, saya akan menjawab pertanyaan dari kenapa saya memilih judul ini. Karena pada saat ini kosmetik merupakan hal yang dibutuhkan terutama pada kaum wanita. Salah satu kosmetik yaitu krim pemutih, yang pada saat ini krim pemutih itu banyak sekali beredar di pasaran. Namun, tidak semua krim pemutih yang aman digunakan karena adanya campuran bahan lainnya seperti merkuri. Lalu masyarakat tergiur karena efeknya yang instan tanpa memikirkan efek yang akan timbul nantinya ketika memakai suatu produk yang mengandung krim pemutih yang mengandung merkuri tersebut. Sehingga dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya pun masih banyak terdapat krim pemutih yang mengandung merkuri. Maka di sini saya tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui kadar dalam pemutih wajah yang dijual di pasar Andir. Lalu masalah terkait judul dan solusi yang akan saya tawarkan pada penelitian ini, karena pada era sekarang itu banyak orang yang ingin mendapatkan kulit yang cerah, terutama kaum wanita, sehingga memilih produk kosmetik yang dapat mencerahkan dengan efek yang instan tanpa memikirkan efek sampingnya. Padahal di mana ya produk kosmetik yang dapat mencerahkan dengan instan banyak yang mengandung merkuri. Padahal sudah dijelaskan bahwa penambahan merkuri itu pada krim wajah sebenarnya tidak diperkenankan. Lalu, apa tujuan penelitian umum dan khusus saya? Tujuan umumnya untuk mengetahui kandungan merkuri Hg pada krim pemutih yang dijual di pasar Andir Bandung. Dan tujuan khususnya untuk mengetahui ada atau tidaknya zat merkuri pada krim, serta mengetahui kadar merkuri pemutih yang beredar di kawasan pasar Andir Bandung.
Dan solusi yang bisa saya sampaikan tadi, seharusnya ya masyarakat itu tidak mudah tergiur dengan kosmetik yang dapat memberikan efek putih secara instan, dan seharusnya masyarakat itu dapat lebih cermat dalam membaca informasi untuk memilih suatu produk kosmetik. Selanjutnya pertanyaan keempat, menggunakan rancangan penelitian apa dan memilih deskripsi dan kenapa harus memilih metode itu. Di sini saya menggunakan rancangan penelitian deskriptif karena di penelitian ini saya menggunakan deskriptif karena penelitian dilakukan untuk mengetahui kadar logam berat merkuri dan hanya dapat menggambarkan saja, tidak pada untuk seterusnya, penelitian seterusnya. Dan saya mengambil pemutih yang dijual di pasar Andir dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom. Saya memilih dan mendapatkan prosedur kerja ini asalnya itu hanya dari dua sumber yang digunakan, yaitu dari buku dan dari jurnal. Jadi saya memilih untuk mengambil dari jurnal karena kalau selain jurnal dan buku itu tidak dibenarkan, sehingga saya mengambil jurnal dari Kimia Farmasi Unserat. Dan saya mengambil cara kerja ini karena menurut saya memahami cara kerja yang saya baca dari jurnal tersebut, sehingga saya melakukan penelitian dengan cara kerja ini. Sekian presentasi proposal karya tulis ilmiah saya. Terima kasih kepada penguji lagi, dan terima kasih kepada pembimbing 1, dan terima kasih kepada pembimbing 2, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir untuk menyaksikan presentasi proposal saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.